Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching. Kesimpulan mengenai peran Anda sebagai penuntun atau among atau seorang coach di sekolah adalah mendampingi perkembangan peserta didik dengan holistik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih, keinginan menguasai dan memaksa, serta memanusiakan seorang manusia atau humanisasi. Memetakan kebutuhan dasar peserta didik untuk mengetahui minat dan bakat yang dimilikinya berdasarkan kodrat alam dan kemerdekaan. Memfasilitasi peserta didik untuk menemukan kekuatan atau potensi yang ada di dalam dirinya untuk memaksimalkan potensi peserta didik. Serta proses coaching membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Refleksi pemahaman modul 2.3 keterampilan coaching dapat membantu profesi guru. Menurut Grant, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas perform kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma pendampingan coaching sistem Among melalui arti apresiasi. Dalam proses coaching, seorang coach memposisikan coachee sebagai mitra dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan, memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikan. Apresiasi merupakan nilai yang terkandung dalam komunikasi yang memberdayakan. Rencana. Setiap proses pendidikan yang kita rancang pastilah bertujuan untuk mencapai sesuatu. Begitu pula dengan coaching. Proses coaching dilakukan sebagai pendampingan bagi coachee dalam menemukan solusi dan menggali potensi yang ada dalam diri, yang kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan sebagai bentuk tanggung jawab. Tulus. Pada saat sesi coaching, seorang coach hendaknya tulus memberikan waktu dan diri seutuhnya dalam melakukan proses coaching dengan sebuah niat dan kesungguhan ingin membantu coachee dalam pengembangan potensi mereka. Inquiry. Sebagai coach, menuntun agar coachee dapat menggali, memetakan situasinya sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru atas situasi yang sedang dihadapi. Proses coaching menekankan pada proses inquiry, yaitu kekuatan pertanyaan atau proses bertanya yang muncul dalam dialog saat coaching. Harus selalu diingat tujuan coaching, yaitu menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam proses coaching, dibutuhkan komunikasi yang memberdayakan. Ada 4 aspek komunikasi, yaitu komunikasi asertif. Komunikasi asertif perlu dibangun agar timbul rasa percaya dan aman, sehingga coachee akan terbuka dan menerima ajakan. Komunikasi asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Pendengar aktif. Hal-hal yang perlu kita dengar dari coachee yaitu pesan yang disampaikan, baik yang terungkap langsung maupun yang tersirat, emosi dan perasaannya, pikirannya, bahasa tubuh dan mimik wajah, nilai-nilai yang menghidupi diri mereka, usaha dan hasil yang dicapai, serta materi lainnya yang disampaikan. Bertanya aktif. Pertanyaan seorang coach diharapkan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai
dalam diri yang dapat mendorong koci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Umpan balik positif. Umpan balik dapat disampaikan dengan beberapa cara, yaitu langsung saat komunikasi, spesifik, faktor emosi, dan apresiasi. Tirta sebagai model coaching. Tirta merupakan salah satu model coaching yang dapat membantu peran coach dalam membuat alur percakapan menjadi lebih efektif dan bermakna. Tirta terdiri dari tujuan, yaitu menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung. Identifikasi. Seorang coach akan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki coach untuk mencapai tujuan. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif yang meliputi apa yang akan mencapai tujuan dari coach. Dan tanggung jawab, yaitu dengan membuat komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilakukan, serta melibatkan yang dapat membantu untuk menjaga komitmen. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, guru hebat Indonesia.